Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil review kami buku Shaping Educational Policy Part 1 yang beranggotakan saya Anissa Hirawati, saya Ayu Erlindawati, saya Putri Arunur Atika. Oke, yang pertama yaitu konteks historis dan teoritis. Pembentukan kebijakan pendidikan adalah prioritas yang tinggi, namun tidak semua kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dapat direspon dengan tepat oleh sekolah. Nah, di buku ini kita dapat melihat bagaimana kebijakan pendidikan akan dibentuk dan bagaimana kebijakan pendidikan setelah dibentuk. Apakah itu mempengaruhi organisasi sekolah? Dan yang dikembangkan di buku ini adalah pada daya dan prosesnya. Yang kita bahas bagian 1 ini terdiri dari 2 bab yang menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa perubahan kebijakan dibuat begitu mengejutkan dan secara dramatis selama 6 dekade terakhir dan menampilkan kerangka kerja perubahan mendasar tentang tata kelola sekolah sistem. Selanjutnya yaitu sejarah yang mengejutkan kebijakan pendidikan 1950 sampai 2010. Pada tahun 1950-an, sekolah-sekolah di Amerika mengalami guncangan oleh 3 peristiwa dramatis yang dampaknya sampai pada sistem pendidikan bangsa. Yang pertama yaitu keputusan disekresi Brown Board of Education yang dibuat oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat pada tahun 1954. Yang kedua yaitu keluarnya Sputnik oleh Soviet Serikat pada tahun 1957 dan rasis akademik yang mengarah pada adopsi Undang-Undang Pendidikan atau NDAA pada 1959. Dan yang ketiga yaitu Serikat Guru Militan yang merupakan melakukan pemogokan pada tahun 1960 oleh Amerika Federal dingin dan panas Uni Soviet, Korea, dan Vietnam dengan sebuah revolusi yang dilontarkan bebas berpendapat dan mengalahkan generasi terhadap institusi sosial formal. Nah, 3 guncangan mendasar tersebut membuat sistem pendidikan Amerika Serikat mengalami kekacauan dan selama setengah abad lamanya dengan melakukan perbaikan dari sekolah umum mendasar. Selanjutnya yaitu perubahan mengejutkan tapi berhenti pada perubahan sekolah. Meskipun banyak sekali kebijakan yang diperdebatkan, diusulkan, serta diadopsi dan sering ditinggalkan 60 dekade terakhir, perkembangan pertumbuhan di organisasi sekolah jauh lebih dramatis. Salah satunya yaitu yang paling menarik dari kebijakan selama 60 tahun terakhir adalah banyak sekali topik yang tajam dan mengejutkan secara organisasi sekolah nyaris tidak bergerak. Selanjutnya yaitu penjelasan teoritis. Ada 3 penjelasan, namun mengapa kebijakan pendidikan berubah secara dramatis dan mengejutkan, tetapi pada realisasinya organisasi dan praktek sekolah nyaris tidak berubah. Yang pertama yaitu membuka dan menutup kebijakan. Teori ini diusulkan oleh Kingdon 2003 yang berpendapat bahwa memasukkan kebijakan baru ke dalam agenda politik yang perlu adanya pertimbangan dengan 3 aktivitas yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu masalah identifikasi dilakukan untuk meringankan beban bersama. Seorang sosiolog si Ward Mills mengubah masalah pribadi menjadi masalah publik dengan mendesak para pembuat kebijakan untuk bertanggung jawab atas pemecahan masalah. Namun tidak semua masalah dapat ditindaklanjuti, belum cukup pengakuan untuk mendapatkan tindakan kebijakan. Yang kedua yaitu solusi masalah. Sebelum kebijakan dapat dipertimbangkan, sebuah kasus harus bisa ditemukan solusi untuk masalah yang akan tidak bisa dimasukkan ke dalam agenda politik aksi. Yang ketiga yaitu
Yang ketiga adalah peristiwa politik yang menyediakan kesempatan reguler untuk tindakan kebijakan seperti pemilu, surplus anggaran, perubahan personal kunci, dan lain sebagainya. Nah, semua itu berfungsi untuk menciptakan peluang spesifik untuk bertindak. Selanjutnya yaitu paradigma bersaing penjelasan sosial. Teori kedua paradigma ini merupakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Kingdon 2003 yang mengarah pada bagaimana proposal kebijakan didasari pada paradigma sosial yang bersaing serta untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial bekerja. Selanjutnya yaitu fungsionalisme berorientasi tujuan. Paradigma pertama ini dan yang paling umum gagasan dengan asumsi bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam perjuangan kooperatif untuk tujuan yang saling berharga. Selanjutnya yaitu teori konflik. Paradigma kedua ini dimulai dengan penegasan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok orang dengan kebutuhan dan kepentingan yang pada dasarnya tidak sama atau tidak sesuai dengan satu sama lain. Oleh karena itu, terkunci dalam perjuangan terus-menerus untuk melindungi kepentingan mereka, untuk mendominasi kelompok lain, dan setidaknya untuk mempertahankan kepentingan mereka terhadap gangguan pesaing. Selanjutnya yaitu teori pertukaran pasar. Paradigma ketiga yang memiliki berbagai dukungan yang kuat dimulai dari karya Manny Friedman 1962 melihat sistem aksi sosial dalam hal pertukaran pasar dengan ekonomi sebagai ilmu sosial yang mendasari disiplin analis yang mengambil perspektif ini menentukan model biaya dan manfaat dari pembentukan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu teori interaksi simbol. Sederhana bahwa individu dan grup mempunyai interpretasi yang tidak sama. Berasal dari makna signifikan yang dengan berbagai kemungkinan tindakan dan bahwa mereka bertindak atas dasar interpretasi bukan pada interpretasi objek asal peristiwa. Selanjutnya yaitu bentrokan paradigma. Paragraf terakhir ini bukanlah untuk dikembangkan atau didokumentasikan jelas. Salah satu paradigma tindakan sosial ini atau bahkan untuk mengklaim bahwa keempat paradigma itu adalah himpunan definitif dari alternatif-alternatif fundamental. Intinya adalah untuk menunjukkan bahwa bagaimana individu atau kelompok memahami mekanisme dasar atau paradigma tindakan sosial akan memiliki efek yang sangat kuat pada bagaimana mereka mendefinisikan sosial masalah dan apa yang akan mereka pertimbangkan untuk perbaikan kebijakan sosial untuk masalah setelah mereka mengidentifikasi. Nah, selanjutnya nilai-nilai sosial inti. Penjelasan teoritis ketiga untuk lika-liku kebijakan pendidikan yang mencengangkan selama setengah abad terakhir berasal dari fakta bahwa kebijakan sosial selalu dikaitkan dengan perjuangan yang harus diprioritaskan di antara banyak peningkatan nilai-nilai publik utama. Yang pertama yaitu kebebasan nilai dasar. Dalam masyarakat demokratis adalah landasan nilai publik. Apakah kita memikirkan bagaimana ratifikasi konstitusi dan adopsi peraturan lembaga membatasi kebebasan kita? Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ayu Erlindawati. Selanjutnya, kualitas pembenaran untuk kebijakan. Politik dapat membentuk kembali kebebasan sipil. Argumen berbasis nilai pertama yang digunakan untuk membenarkan perubahan kebijakan yang diusulkan adalah bahwa hal itu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, yaitu peningkatan yang melebihi biaya kebebasan sosial.
Selanjutnya, efisiensi kritik kualitas. Kebijakan yang meningkatkan kualitas kehidupan sosial ditantang dengan tepat. Apakah dilakukan secara efisien? Yang mana NS katakan, apakah mereka hanya menggunakan sumber secara tidak perlu membatasi kebebasan warga negara. Selanjutnya, ekuitas nilai ganti rugi. Nilai publik inti keempat adalah memastikan bahwa kebijakan memiliki efek yang adil terhadap warga yang mereka pengaruhi. Ekuitas adalah yang terakhir dalam urutan nilai ini karena itu adalah nilai yang paling sering diabaikan dan karena itu secara logis muncul hanya setelah sistem kebijakan telah menemukan alasan kualitatif untuk memaksakan kebebasan warga negara dan setelah ada cukup efisiensi dalam kebijakan yang dapat diharapkan untuk disampaikan manfaat sepadan dengan biayanya. Ekuitas dengan kata lain adalah nilai ganti rugi. Selanjutnya, pergeseran nilai membuat kebijakan yang mengejutkan. Fakta bahwa 4 nilai inti yang disoroti dalam paragraf sebelumnya tersebar luas di semua masyarakat demokratis. Tidak berarti bahwa setiap orang menyetujui konten atau prioritas relatif mereka. Kadang-kadang perubahan prioritas politik memunculkan dukungan mengejutkan untuk kebijakan yang sebelumnya tidak masuk akal. Yang terakhir, kesimpulan. Tujuan utama bab ini adalah untuk memahami mengapa perubahan politik tampak tiba-tiba dan tidak terduga. Organisasi dan program sekolah ini sangat mirip dengan 60 yang tertidur di tahun 1950-an dapat dengan mudah mengenali sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saat ini. Selanjutnya, bab 2, masalah bertahan. Hubungan antara demokrasi politik dan efektivitas pendidikan. Betty Melan. Pada Amerika Serikat, korelasi antara pendidikan yang efektif serta politik demokrasi umumnya ditinjau menjadi yang diberikan. Banyak masyarakat dan perwakilannya memiliki sistem pendidikan yang efektif menjadi dasar asal kehidupan yang dinamis demokrasi. Ad interim, kesempatan pendidikan serta memperkuat proses demokrasi. Secara historis, filsuf, pembuat kebijakan, serta publik sama-sama sudah menentukan sekolah umum sistem menjadi lembaga yang diharapkan dapat membekali serta menginspirasi mahasiswa untuk bertanggung jawab terhadap sipil mereka. Selanjutnya, tujuan dan perspektif. Tujuan serius pada taktik berbasis bumi yang mendasari demokrasi, pengaturan, rapikan kelola pada Amerika Serikat yang besar, beragam, berjenjang, serta sistem politik yang terfragmentasi. Artinya, untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah sudah mencoba mereformasi sekolah awam dan bagaimana upaya tersebut yang mana telah mendistribusikan wewenang untuk membentuk keputusan pendidikan. Selanjutnya, asumsi analitik tentang lokus dan distribusi yang keruh, multidimensi, dan fenomena fluida yang dikenal sebagai daya. Pertama, peningkatan kekuasaan di taraf federal serta negara bagian tidak secara otomatis atau menggunakan sendirinya mengurangi kekuatan aktor di distrik lokal atau taraf sekolah individu. Kedua, kekuasaan bukan sekedar fungsi berasal terdapat atau tidak adanya formalitas kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat dalam dominan kebijakan pendidikan, eksklusif, serta kebijakan sosial terkait. Ketiga, kekuatan relatif aktor dapat diukur dengan berbagai cara. Selanjutnya, keterbatasan data. Literatur yang dalam hal ini dapat mampu dibilang alternatif, itu artinya edukatif.
Ini menunjukkan bahwa sejumlah inisiatif maju meningkatkan publik keadilan serta efektivitas sekolah atau didefinisikan secara beragam telah berubah menjadi kritis keputusan kebijakan pendidikan demokrasi yang lebih dekat, forum mirip dewan sekolah lokal serta daerah, pengambilan keputusan berbasis situs dan menempatkan mereka pada arena kebijakan negara serta nasional yang lebih terpencil. Selanjutnya, pergeseran evolusioner dan revolusioner dalam lokus dan keseimbangan kekuasaan. Selama tahun 1950-an serta awal 1960-an, negara secara luas dipandang menjadi mata rantai yang lemah pada rantai federal negara bagian lokal, meskipun beberapa negara bagian sudah menghilangkan sejumlah besar distrik sekolah lokal meskipun ada perlawanan lokal untuk inisiatif konsolidasi. Berikutnya akan disampaikan rekan kami, Putri. Materi selanjutnya yaitu intensifikasi kontrol federal. Beberapa pembenaran yang diperluas dalam pendidikan pengetahuan dan teknologi yang akan menaikkan keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, serta produktivitas pendidikan. Kekuasaan federal telah dibatasi oleh ketergantungan di prosedur proteksi, dana tambahan populasi siswa yang kurang beruntung, dan penilaian nasional rutin. Selanjutnya, intensifikasi kontrol pemerintah federal. Pemerintah negara bagian sudah menjadi semakin aktif, kadang-kadang terlibat secara proaktif dalam upaya mempengaruhi sekolah awam. NS tanda-tanda dan benih intensifikasi kegiatan pembuatan kebijakan negara terlihat selama tahun 1960 serta awal 1970, waktu negara memutuskan acara membuatkan pendanaan sistem dan ketentuan akuntabilitas yang dibuat-buat sekolah. Selanjutnya yaitu lokal. Intensifikasi keterlibatan federal dan negara bagian pada kebijakan sendirinya menunjukkan bahwa aktor lokal sudah kehilangan kekuasaan, mirip yang dicatat sebelumnya. Korea adalah satuan dari asal sistem kebijakan yang sempurna dibuat di taraf yang tidak sinkron. Satuan asal sistem kebijakan yang tepat dirancang di tingkat yang berbeda berasal dari sistem. Saling ketergantungan itu memberikan unit-unit lokal beberapa pengaruh saat mereka berusaha untuk mempengaruhi ketentuan kebijakan atau untuk memprotes dan membatalkan keputusan kebijakan yang diasah di arena yang lebih luas ini. Saling ketergantungan itu menyampaikan unit-unit lokal beberapa pengaruh waktu mereka berusaha mensugesti ketentuan kebijakan atau untuk memprotes dan membatalkan keputusan kebijakan yang diasah di arena yang lebih luas ini. Keseimbangan baru kekuatan. Seluruh taraf pemerintah memiliki hak kepentingan pada kebijakan serta praktik pendidikan serta mereka semua melakukannya. Upaya mereka pada basis hasil perjuangan dan dewan lokal yang diturunkan, pejabat distrik serta pendidik situs untuk kreatif. Pemerintah demokratis sebagai mekanisme untuk peningkatan efektivitas pendidikan. Ad interim, pergeseran rapikan kelola yang dibahas terjadi karena berbagai alasan yang menonjol. Pembenaran cenderung berporos diklaim yang mengganti tata kelola sekolah, pengaturan akan mempertinggi efektivitas sekolah. Ulasan campuran dari eksperimen demokrasi lokal. Seperti disebutkan sebelumnya, secara historis, struktur pemerintah kabupaten lokal telah menjadi titik akses utama bagi keterlibatan warga negara dalam tata kelola sekolah, dan mekanisme utama untuk meminta kepada publik langsung mereka. Kemampuan eksperimen desentralisasi melahirkan proses demokrasi dan meningkatkan efektivitas sekolah. Pendekatan reformasi sekolah ini mengasumsi bahwa mendelegasikan pengambilan keputusan otoritas ke situs dan mendistribusikan otoritas itu ke seluruh profesional dan publik akan menunjukkan hambatan organisasi yang memisahkan sekolah.
sekitar mereka. Struktur ini adalah dikembangkan sebagai mekanisme untuk mendorong partisipasi publik di sekolah, melindungi masyarakat dari ketidakpedulian profesional dan birokrasi. Profesional cenderung mengungkapkan penghargaan atas dukungan orang tua dan warga masyarakat dapat memberikan dan kekhawatiran tentang waktu yang diinvestasikan dan stres yang dihasilkan ketika orang tua dan warga masyarakat mengangkat masalah yang menantang keahlian dan otonomi profesional. Ulasan campuran dari kontrol terpusat. Upaya untuk memusatkan kontrol atas sistem sekolah umum melalui kebijakan akuntabilitas berisiko tinggi, memberikan pandangan yang menonjol, meskipun sebagian tentang bagaimana bentuk tata kelola ini berkaitan dengan efektivitas sekolah. Yang mendasari asumsinya adalah dengan menetapkan standar kinerja tinggi, menyelaraskan kurikulum, penilaian, personalia, dan kebijakan pengembangan profesional, mengukur dan mengungkapkan hasil dan mengeluarkan penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil. Pemerintah yang lebih jauh dan membentuk struktur insentif yang berfungsi. Alternatif mengambil ulasan campuran cendekiawan. Analisis dan aktivis menafsirkan bukti campuran pada upaya untuk mengubah pengaturan tata kelola dan reformasi sekolah umum dengan cara yang sangat berbeda. Beberapa menyarankan mungkin terkait dengan ketidakmampuan kita untuk menemukan pembagian kerja yang tepat dan keseimbangan yang tepat dari kekuatan di seluruh tingkat dan cabang sistem upaya bersama untuk mengembangkan lintas koalisi sektor yang mungkin menyediakan kapasitas sipil yang diperlukan untuk memasang dan mempertahankan reformasi pendidikan besar, khususnya di daerah perkotaan. Sistem kebijakan yang lebih terpusat pada dasarnya dan catat fatal kurangnya perhatian terhadap masalah kapasitas sekolah merupakan tema yang menonjol dalam penjelasan tentang efek yang tidak merata dari eksperimen desentralisasi, serta dikritik terhadap versi akuntabilitas berbasis standar dan beresiko tinggi saat ini kontrol terpusat. Misalnya, studi eksperimen desentralisasi menunjukkan bahwa inisiatif sering diperkenalkan selama periode tekanan fiskal ketika masalah untuk aktor lokal adalah bukan bagaimana meningkatkan. Observasi penutup, bab ini berargumen bahwa salah satu ciri yang menentukan dari kebijakan pendidikan sejak tahun 1950-an bab ini berargumen bahwa 1950-an adalah peralihan kekuasaan secara evolusioner dan devolusioner dari sektor pedesaan ke sektor negara bagian dan federal. Hubungan antara pengaturan tata kelola dan efektivitas pendidikan secara konseptual dan empiris masih sulit dipahami. Tantangan di bidang ini adalah untuk lebih memahami bagaimana pengaturan tata kelola dan pola kebijakan yang dihasilkan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pembelajaran serta produksi dan distribusi nilai hasil pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.